Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid. Dan sekarang kita masuk kepada babu ma jaa fil istisqa'i bil anwa'i. Bab yang datang menjelaskan tentang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Ya, bahwa bintang itu yang menentukan turunnya hujan atau yang menjadi sebab turunnya hujan. Naam, ikhwatal iman, azzakumullah. Dan ini pembahasan ini masih terkait dengan kita, yang jelas kita menyandarkan setiap apa yang terjadi di jagat raya ini dengan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwatal iman, berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala, babu ma jaa fil istisqa'i bil anwa'i. Bab yang datang menjelaskan menyandarkan hujan kepada anwa, yaitu bintang-bintang. Yang di mana, atau bisa berarti juga anwa adalah manazilul qamar, ya. Jadi posisi rembulan di sini, lalu kemudian bintang di sini dan seterusnya. Nanti ada penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan rizki kalian, ya kalian dengan berdusta. Artinya ketika Allah berikan rizki, kalian malah mendustakan dengan menyandarkan nikmat itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Waqiah ayat ke-82. Munasabatul babi li kitab at-tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Lamma kana nisbatu nuzulil matari ila an-naw'i, tatkala menyandarkan turunnya hujan kepada bintang atau kepada tadi posisi rembulan, manzilah, ala wajhil i'tiqadi, dengan meyakini annalaha ta'thiran fi nuzulihi, bahwa dia yang mendatangkan pengaruh turunnya hujan. Ketika menyandarkan hujan dengan meyakini bahwa dia yang memang memberikan pengaruh turunnya hujan adalah syirkan akbar, syirik besar, ka'tiqadi jalbin naf'i, seperti meyakini bisa mendatangkan manfaat, au daf'i dhurri, atau menolak madarat, fil amwati, pada orang yang sudah mati, wal ghaibina, dan yang ghaib. Au syirkan asghara, atau dia syirik kecil, ya. Nah, au syirkan asghara, atau dia syirik kecil. In kana la ya'taqidu, apabila dia tidak meyakini anna laha ta'thiran, bahwa dialah yang memberikan pengaruh atau dialah yang menurunkan hujan. Wa inna ma hiya asbabu linuzulil matar, dia hanyalah menjadi sebab turunnya hujan. Nah, kalau yang ini syirik kecil, ya. Jadi kalau meyakini bintang tertentu atau posisi rembulan tertentu itulah yang menurunkan hujan, maka ini syirik besar. Tapi kalau diyakini hanya menjadi sebab, ini syirik kecil. Nasaba ay yaqid laha al-musannifu baban, maka Asy-Syaikh Al-Musannif pun mendatangkan bab fi kitab tauhid, dalam kitab tauhid, yaitu bab ini, litahdziri minhu, untuk memberikan peringatan dari perbuatan tersebut. Majaa, dalil yang datang, ay minal wa'idi, yang berupa ancaman.
Fil istisqa'i ay talabus suqya, meminta hujan, wa maji'ul matari, dan turunnya hujan. Bil anwa'i, dengan anwa' adalah jam'u naw'in, wa hiya manazilul qamari, ya, posisi rembulan. Wa hiya 28 manzilatan, dia ada 28 manzilah, ada 28 posisi. Yanzilul qamaru kulla lailatin manzilatan minha, yang setiap malam rembulan itu menempati posisi yang sudah ditetapkan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan yang menjadi dalil diantaranya firman Allah Ta'ala, wal qamara qaddarnahu manazila, dan rembulan kami jadikan baginya manazil, yaitu tempat-tempat, ya, posisi-posisi. Wa hiya ibaratun an 28 najman, yaitu manazil ini maksudnya adalah 28 bintang. Ma'rufatul matali, yang diketahui munculnya, fi kulli 13 yawman, pada setiap 13 hari. Yaghibu wahidun minha ma'a tulu'il fajri, yang dimana setiap satu dari 28 bintang itu hilang bersamaan dengan terbitnya fajar. Wa yatlu'u raqibuhu minal masyriqi, yang lalu kemudian yang menyertainya muncul dari timur. Nah, di sini yang dimaksud dengan raqibuhu yang selanjutnya, bintang yang selanjutnya, yang satu hilang, yang satu muncul. Wa tanqadi kulluha, dan semuanya hilang, ma'anqidha'is sanatil qamariyati, artinya habis bersamaan dengan berakhirnya tahun qamariyah. Nah, di sini yang penting, wa taz'umul arabu, dan orang Arab mengira, fil jahiliyati, di masa jahiliyah terdahulu, annahu idza ghaba wahidun minha, apabila ada satu bintang hilang, wa tala'a raqibuhu, lalu kemudian yang satunya lagi muncul, yakunu matar, turun hujan. Nah, maka mereka kemudian menisbatkan, ya, mereka menisbatkan wa yansibunahu ila tulu'in najmi aw ghurubihi. Mereka menisbatkan hujan ini kepada terbitnya bintang atau hilangnya atau terbenamnya bintang tersebut. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mutirna bin nau'i kadza, kita diberikan hujan karena bintang ini. Jadi muncul dan hilangnya bintang itu mereka meyakini itulah yang menyebabkan turunnya hujan. Atau bahkan, ya, itulah yang menurunkan hujan. Wa taj'aluna rizqakum, menjadikan rezeki kalian, ataj'aluna nasibakum, menjadikan bagian kalian, min syukri ni'matillahi, dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, malah justru bi inzalil matari, dengan menurunkan hujan, malah kalian mestinya bersyukur, tapi malah kalian jadikan dengan at-takdziba, mendustakan. Annakum tukadzibun, kalian mendustakan, binisbatin ni'ami, dengan menisbatkan nikmat, li ghairillahi, kepada selain Allah, minal kawakibiyah, berupa bintang-bintang. Jadi fataquluna, kalian katakan, mutirna binau'i kadza wa kadza, kita diberi hujan karena bintang ini, bintang begini. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna global ayat, anna Allah subhanahu wa ta'ala ya'ibu 'alal musyrikina kufrahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik kekufuran mereka, di mana mereka kufur bi ni'matillah, dengan nikmat Allah, binisbati nuzulil matari ila najmi, dengan menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Wa yukhbiru anna hadzal qawla kadzibun mahdhun, dan Allah kabarkan bahwa perkataan ini adalah kedustaan yang nyata, kedustaan murni, kedustaan. Lianna nuzulal matari innama huwa bifadlillahi wa taqdirihi, turun hujan itu dengan anugerah Allah, dengan takdir Allah. Wala dakhala fihi li makhluqin, dan tidak ada andil dalam menurunkan hujan makhluk bagi makhluk manapun. Ya, sama ketika kita mengatakan biasanya si turun hujan. Nah, kalau di sini maksudnya adalah kita menisbatkan turun hujan kepada musim tertentu, karena musim tidak menurunkan hujan, musim yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memprediksi, ya. Dan namanya prediksi bisa tepat, bisa benar, bisa tepat, bisa salah. Tetapi bukan berarti bahwa prediksi kita itulah yang menentukan turunnya hujan, atau musim yang menentukan turunnya hujan. Walaupun ada orang yang berkata itu ada ilmunya, ya memang ada ilmunya. Ya, dideteksi dari hembusan angin, kelembapan udara, bisa memang.
Tapi itu hanya sebatas perkiraan. Cuaca kan? Perkiraan. Bisa jadi turun hujan, bisa jadi apa? Nggak turun hujan. Jadi hakikatnya menurunkan hujan Allah Rabbul Alamin. Allah tentukan waktunya. Allah bahkan yang juga tentukan di mana hujan itu turun. Maka kita juga sering dapati ada sebagian tempat hujan, sebagian tempat lain apa? Nggak hujan. Ya, jadi kalau kita katakan biasanya musim ini turun hujan, itu dalam artian bahwa musim itu memastikan atau musim itu yang menjadi sebab, tidak, Allah yang turun. Adapun kita berkata seperti itu hanya sebagai sebuah perkiraan ya dari kita, ya itu ya tidak masalah karena memang ilmu kita terbatas, bisa benar, bisa salah. Ini yang perlu diperhatikan ya perbedaannya. Atau misalnya mengaitkan hujan dengan apa? Perayaan tertentu. Ini hari rayanya etnis tertentu misalnya ya. Biar ini kalau hari raya ini pasti turun hujan. Wah, ini tidak benar. Nah, ini perhatikan perbedaannya. Ini sangat detail, sangat terperinci dalam hal ini. Munasabatul ayati lil babi, ketersesuaian ayat ini dengan judul bab, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala angkara, mengingkari nisbatan nuzulil matari, menyandarkan turunnya hujan ila ghairi, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, minan nujumi wal anwa'i, baik berupa bintang ataupun tadi posisi-posisi rembulan. Wasammahu, dan Allah menyebut menyandarkan turunnya hujan kepada bintang atau posisi rembulan, Allah menyebut sebagai kadiban, kedustaan. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama, ibtalu nisbati nuzulil matari ilal anwa'i, ya, membatalkan menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Yang kedua, anna nisbatan nuzulil matari ilan nau'i kadzibun, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang tertentu adalah kedustaan. Yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amihi, wajib kita mensyukuri nikmat Allah. Wa wujubu nisbati nuzulil matari ilaihi, dan wajib kita menyandarkan hujan kepada Allah tafaddulan minhu, sebagai anugerah dari Allah, wa ihsanan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan didatangkan hadisnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah, kita diberikan hujan dengan anugerah Allah, inilah orang yang beriman. Ya. Jadi kalau kita meyakini bahwa bintang itu yang menurunkan hujan, syirik besar. Kalau kita meyakini dia menjadi sebab, itu adalah syirik kecil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dia sebagai sebab turunnya hujan. Adapun untuk hanya sekedar memperkirakan bisa. Tapi kemudian meyakini pasti, kalau dia pastikan bahwa kalau sebab ini maka akan turun begini, maka ini tidak diperkenankan. Lalu kemudian selanjutnya Syekh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala mendatangkan hadis dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Berkata Al-Musannif, wa an Abi Malik Al-Asy'ari, dan dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna, ada 4 hal di tengah-tengah umatku, ya termasuk perkara jahiliyah, dan mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru bil ahsabi, yaitu berbangga-bangga dengan ya nenek moyangnya. Wa ta'nu fil ansabi, dan mencela nasab. Ya. Wal istisqa'u bin nujumi, dan menyandarkan hujan kepada bintang. Wan niyahatu 'alal mayyiti, dan meratap atas kematian seseorang. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang meratap apabila dia belum bertobat sebelum kematiannya, tuqamu yaumal qiyamati, nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Wa 'alaiha sirbalun min qatiranin, dan dia memakai pakaian min qatiranin, dari ter, ya, yang di dicairkan. Ya, ini qatiran. Wa dir'un min jarbin, dan pakaian yang ini terbuat dari apa? Min jarbin, dari penyakit kulit. Ya. Min jarabin. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tarjamatu Abi Malik,
Biografi ringkas Abi Malik Al-Asy'ari, ismuhu namanya adalah Al-Harith ibn Al-Harith. Beliau adalah Al-Harith ibn Al-Harith. Asy-Syamiyu, orang Syam, sahabiyun, dan beliau adalah seorang sahabat. Min amril jahiliyati, termasuk perkara jahiliyah. Al-muradu bil jahiliyati huna ma qabla al-bi'tsati, yang dimaksud dengan jahiliyah di sini yang sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summu bidzalika, mereka disebut seperti itu jahiliyah li farati jahlim, karena mereka sangat bodoh, artinya tidak mengetahui tuntunan wahyu. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa jahiliyatun. Maka segala sesuatu yang menyelisih apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah jahiliyah atau perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya, ay sataf'alu hadhil ummatu, umat ini akan melakukannya lagi. Imma ma'al ilmi bitahrimiha, ada kalanya dia tahu keharamannya, au ma'al jahli bidzalika, atau dia enggak tahu keharamannya. Al-fakhru bil ahsabi, berbangga-bangga dengan nenek moyang. Ayat ta'adumu 'ala nasi bil aba'i wa ma'athirihim. Berbangga-bangga di hadapan manusia dengan bapak mereka, dengan apa? Pengaruh mereka. Wa ta'nu fil ansabi, mencela nasab, al wuqu'u fiha, ya, mencela nasab bil aibi, dengan mencelanya, wa tanaqqusi, dan melecehkan. Wal istisqa'u bin nujumi, dan istisqa bin nujum, yang artinya adalah nisbatu suqya wa maji al matar, ya, menyandarkan hujan dan turunnya hujan, ilan nujumi wal anwa'i, kepada bintang-bintang. Dan anwa' ini tadi posisi-posisi rembulan. Wan niyahatu, yang dimaksud dengan an-niyahah adalah raf'us sauti wan nadbi al-mayyiti, mengeraskan suara dan meratapi mayit. Tuqamu yaumal qiyamati, dibangkitkan pada hari kiamat, aitu ba'atsu min qabriha, dibangkitkan dari kuburnya, wa tuqafu yaumal hisabi wal jazai, dan nanti diperintahkan berdiri pada hari hisab dan pembalasan. Sirbalun min qatiranin, sirbalun min qatiranin. Ini nanti dijelaskan juga di sini, ay thawbun min nuhasin, yaitu pakaian, ini penjelasannya Syekh Shalih Fauzan, ya, pakaian min nuhasin, dari semacam tembaga, mudzabin, yang dicairkan, talattahu bihi, yang menempel padanya, fayasiru katsaubi, maka jadi seperti pakaian dari, di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tembaga yang dicairkan. Lalu kemudian dir'un, ini seperti rompi, ya, dir'un itu pakaian perang bagian atas. Thawbun yunsaju min hadidin, pakaian yang dibuat dari besi, yulbasu fil harb, yang dipakai pada peperangan. Min jarabin, al-jarabu marabun jildiyun, ini penyakit kulit, ya, budukan. Di wanita yang meratap, dia belum bertobat, nanti pada hari kiamat dibangkitkan pakai pakaian dari tembaga yang dilelehkan, dan juga ada pakaian seperti rompi dari penyakit budukan. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna global hadis. Yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, annahu sayastamirru fil ummati syai'un minal ma'asi, akan terus muncul di tengah umat, ya, bentuk-bentuk maksiat, allati kana yaf'aluha an-nasu qabla al-bi'tsati, yang dilakukan oleh manusia sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika yatamatsalu fi arba'i khisalin, yang demikian itu akan muncul dalam 4 hal. Ini bukan pembatasan tapi contoh saja. Yaitu hiya at-ta'adum bil aba'i, ya, berbangga-bangga dengan orang tua, nenek moyang. Ma'annahu, padahal la syarafa illa bittaqwa, tidak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Yang kedua, wa tanaqqusu ansabin nas wa aibuha, ya, melecehkan, menghina nasab orang, ada nasabnya buruk, jelek, dan seterusnya. Lalu wa nisbatu nuzulil matari ila tulu'in nujumi wal anwa'i, menyandarkan turunnya hujan kepada munculnya bintang ataupun pada posisi rembulan. Wa raf'us sauti, dan mengeraskan suara bil bukai, dengan menangis, yaitu meratap, alal mayyiti, kepada atas mayit, wa nadbihi, dan meratapinya. Thumma yubayyinu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-wa'ida, ancaman, fi haqqil khaslatil akhirati,
terkait dengan yang belakangan, yang meratap. Bi anna man istamarra 'alaiha min ghairi taubatin, bahwa siapa orang yang terus melakukan perbuatan ini, meratap dan belum bertobat, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, maka sungguhnya dia nanti datang pada hari kiamat, mulattahan jismuhu bin nuhasil mudhari, tubuhnya dipenuhi dengan tembaga yang dicairkan, hatta yakuna dzalika, sehingga hal itu seperti kal qamisi, seperti gamis, litashta'ila bihin naru, agar supaya api menyala di sekujur tubuhnya. Wa taltasiqa bi jismihi, lalu menempel pada badannya, sehingga kemudian utantin raihatuhu, dan baunya pun menjadi busuk. Ya, utantin raihatuhu. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi dalilan, di dalamnya terdapat dalil ala tahrimil istisqa'i bil anwa'i, haramnya menyandarkan hujan kepada posisi bintang tertentu. Wa annahu min umuril jahiliyati, dan sungguhnya itu termasuk perkara jahiliyah. Ya, jadi kalau soal masalah ada ilmunya ya, seperti orang badan meteorologi gitu yang memperkirakan akan turun hujan, itu namanya semuanya perkiraan. Ya, kita hanya bisa membaca tanda-tanda yang zahir saja, tapi bukan memastikan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama tahrimul istisqa'i bil anwa'i, haramnya menyandarkan hujan kepada bintang tertentu, wa annahu min umuril jahiliyah, dan ini termasuk perkara jahiliyah. Yang kedua, anna ma kana min amril jahiliyati la yatrukuhun nasu kulluhum, sesungguhnya ada perkara-perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh seluruh manusia, masih ada tersisa. Yang ketiga, anna ma kana min amril jahiliyati, bahwa suatu yang termasuk perkara jahiliyah, wa fi'lihim, dan perbuatan jahiliyah, fahuwa madmumun fi dinil islami, maka dia tercela dalam agama Islam. Yang keempat, man'ut tasyabbuhi bil jahiliyati, jadi dilarang menyerupai jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Yang kelima, tahrimul iftikhari bil ahsabi, haramnya berbangga-bangga dengan keturunan nenek moyang. Wa annahu min amril jahiliyati, dan itu termasuk perkara jahiliyah. Yang keenam, tahrimul wuqu'i fil ansabi, haramnya mencela nasab bidamnya dengan mencelanya dan merendahkannya. Wa tanaqqusiha, wahai anaknya orang yang biasa-biasa aja misalnya, atau anaknya orang yang enggak terhormat, enggak boleh. Yang ketujuh, tahrimun niyahati, haramnya meratap, wa bayanu uqubatiha, dan menjelaskan hukumannya. Wa annaha minal kabairi, dan meratap ini termasuk bagian daripada dosa besar. Ya, kalau dia tidak bertobat, makanya tadi di dalam tatub, kalau dia bertobat maka dia bisa dihapuskan. Maka yang kedelapan, anna taubata, sesungguhnya taubat, tukaffiru dzamba, bisa menghapuskan dosa, wa in 'azuma, walaupun besar dosanya, selama dia masih hidup. Bahkan kesyirikan masih bisa dihapuskan. Yang kesembilan, annal muslima qad yakunu fihi syai'un min khisalil jahiliyah. Seorang muslim terkadang pada dirinya ada salah satu dari sifat jahiliyah. Tetapi wala yaqtadi dzalika kufrahu, tetapi bukan berarti dia otomatis kemudian menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Ya. Jadi terkadang pada seseorang ada perkara jahiliyah, tapi bukan berarti lantas dia dihukumi keluar dari Islam. Ya, seperti ketika ada seorang sahabat mencela nasabnya dengan mengatakan dia benar sauda, wahai anak laki-laki wanita yang hitam kulitnya. Itu mencela nasab. Rasul katakan, innaka mru'un fika amrun min umuril jahiliyah. Sesungguhnya pada dirimu ada perkara jahiliyah. Ini bukan berarti kekufuran, tapi perbuatan itu perbuatan yang sama seperti dilakukan orang-orang di masa jahiliyah terdahulu. Lantas kemudian selanjutnya, ikhwatal iman, a'azzakumullah, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dibawakan di sini oleh Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala, hadis riwayatnya al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Walahuma, dan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Bukhari wa Muslim.
An Zaid bin Khalidin, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Qala, berkata Zaid bin Khalid Al-Juhani, Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah. Kami pernah salat, Rasul pernah salat mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Ala ithri sama'in kanat minal laili, yang dimana semalam turun hujan. Semalam turun hujan, besoknya Rasulullah SAW salat subuh bersama para sahabat di Hudaybiyah. Falamman sarafa, ketika sudah selesai salat, sudah salam, aqbala 'alan nasi, Rasulullah SAW menghadap kepada manusia, pada para sahabat. Faqala, lantas Rasulullah SAW berkata, atadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Jadi Nabi dapat wahyu tadi. Qalu, mereka berkata, para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui, kami tidak tahu. Qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi ini, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada di antara hamba-hambaku yang beriman dan ada juga yang kafir. Fa amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Fa amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna, kita diberikan hujan, bi fadlillahi, dengan anugerah dari Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Fadzalika mu'minun bi, maka dia adalah orang yang beriman kepada aku, kepada Allah. Kafirun bil kaukabi, dia kafir terhadap bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna binau'i kadza wa kadza, adapun orang yang berkata kita diberikan hujan dengan bintang begini dan begini, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukabi, maka orang itu kafir kepadaku, beriman kepada bintang. Walahuma, dan juga riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim min hadits Ibnu Abbas, dari hadisnya sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, ini di naskah yang kitab ini ada bima'nahu. Ini bukan ma'anahu ya, bima'nahu, yang maknanya sama dengan yang di atas. Wa fihi, dan di dalamnya terdapat, qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza, sungguh benar bintang ini, bintang ini. Artinya dia membenarkan turunnya hujan, ya, dengan sebab bintang begini dan begini. Fa'anzalallahu hadhil ayata, maka Allah turunkan ayat ini, yaitu firman Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim, ya, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ini makanya ila qaulihi tukadzibun. Jadi di awal judul bab ini tadi yang didatangkan ayat ini, yaitu di antara sebabnya yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, yaitu turunnya. Terkait mereka yang berkata, oh benar ini hujan ini, ya bintang ini yang menurunkannya. Kalau dia meyakini itu berarti syirik besar. Sebab bintang ini, maka itu syirik kecil. Terjemah tu Zaid bin Khalidin. Di biografi ringkas Zaid bin Khalid. Wal Juhaniul Madani, beliau adalah Al-Juhani Al-Madani, dari suku Juhainah, Madinah, sahabiyun masyhur, sahabat yang terkenal. Sallalana ay salla bina, Rasul salat mengimami kami. Fallamu bima'na al-ba'i, lam yang berarti ba. Al-Hudaybiyah itu qaryatun summiyat, satu desa yang diberi nama bibi'rin hunaka, dengan adanya sumur di sana. Ya. Ya, sejarah ala marhalatin min Makkah, satu marhalah. Tusammal an, yang sekarang dinamai dengan apa? Asy-Syumaisiyah. Jadi dulu namanya Hudaybiyah, sekarang dikenal dengan Syumaisi. Ithri bikasril hamzati ma ya'qubu syai', yaitu yang datang setelah sesuatu. Jadi semalam turun hujan. Sama'un ay matarun. Sama ini kan langit, tapi artinya adalah hujan. Sumya bidzalika, disebut hujan dengan sama, dengan langit, li'annahu yanzilu minas sama'i. Ya, dia turun dari langit. Wa hiya kullu martafa, yang di atas. Langit itu sesuatu yang di atas kita.
Lalu kemudian minal laili ay kanat fi tilkal lailati. Jadi malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat di malam hari turun hujan, besoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Ya, minal laili ay kana fi tilkal lailah, hujan yang ada di malam tersebut. Falamman sarafa, ketika sudah selesai salat, ailtafata ilal ma'mumin, ya, sudah selesai salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada makmum. Walaisal muradul insirafa minal makani, yang dimaksud bukan berarti beliau meninggalkan tempat, tidak. Jadi selesai salat beliau langsung menghadapkan tubuhnya kepada para sahabat. Lantas Nabi bersabda, atadruna, tahukah kalian? Lafdhu istifham min ma'nahu tanbih. Lafaz istifham tapi maknanya tanbih, memperingatkan. Min ibadi, di antara hamba-hambaku, al muradu al ubudiyatil ammati, itu kehambaan yang umum. Kita sudah pernah jelaskan bahwa ubudiyah itu ada ubudiyah amma, ada ubudiyah khassa. Ubudiyah yang amma adalah orang yang diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Walaupun dia kafir, dia tetap hamba Allah karena Allah yang ciptakan dia. Namanya ubudiyah amma. Kalau ubudiyah khassa, hamba yang khusus adalah yang beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, itu ubudiyah yang khassa. Wa kafirun ail kufrul asghar, kufur kecil kalau dia meyakini sebagai sebab. Mutirna binau'i kada wa kada, kita diberikan hujan dengan bintang begini, ay nasabal matara, dia sandarkan hujan ila ghairillahi, kepada selain Allah, wa huwa ya'taqidu annal munazzila lahu huwa Allah, tapi dia yakin bahwa menurunkannya hanya Allah. Jadi artinya dia meyakini itu sebagai sebab. Sadaqa nau'u kada wa kada, ay sadaqa sahabu wa matarun najmil fulani. Benarlah awan dan hujan yang diturunkan atau yang disebabkan oleh bintang fulan. Fala uqsimu, hada qasam, ini sumpah ya, minallahi azza wa jalla. Jadi lanya tidak berarti tidak, ini sumpah. Wa huwa yuqsimu bima syaa min khalqi, Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Allah mau dari makhluknya. Bimawaqi'in nujumi, tempat-tempat bintang, ay matalil kawaikib, tempat terbitnya bintang, wa magharibiha, dan terbenamnya bintang. Jadi Allah bersumpah dengan tempat terbit, muncul dan hilangnya bintang-bintang. Ala qaulil aktsari, ini menurut pendapat mayoritas minal mufassirin dari para ulama tafsir. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna global hadith. Yadhkuru lana hadha sahabiyul jalil, sahabat yang agung ini menyebutkan kepada kita, maka min irsyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati, kepada umatnya. Bimunasabati nuzulil matari, terkait dengan turunnya hujan. Wa ma yanbaghi lahum ay yaquluhu, dan apa yang semestinya mereka ucapkan inda dzalika, ketika turun hujan. Fayarwi sallallahu alaihi wasallam an rabbi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, annahu hina mamtahana an-nasa bi in'amihi alaihim, yaitu Allah Subhanahu wa taala tatkala menguji manusia dengan menurunkan nikmat kepada mereka. Nikmat berupa biinzalil ghaithi, dengan menurunkan hujan, alladzi fihi hayatum, yang di dalamnya terdapat kehidupan bagi mereka. Manusia ketika diuji dengan diturunkan nikmat berupa hujan, inqasamu ila qismaini, mereka terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, qismun i'tarafa bi fadlillahi, orang kaum atau satu bagian, satu kelompok hamba yang mengakui anugerah Allah, wa nasaban ni'mata ilaihi, dan menyandarkan nikmat kepada Allah, ala wajhi syukri, dengan bersyukur kepada Allah. Wa qismun, dan ada sekelompok manusia angkara, yang mengingkari fadlallahi, anugerah Allah, wa nasaban ni'mata, dan menyandarkan nikmat hujan ini ila tulu'in najmi aw ghurubi, kepada terbit atau terbenamnya satu bintang tertentu. Wa summiya amal al-awwali imanan. Nah, wa summiya amalul awwali imanan, dan perbuatan kelompok yang pertama disebut sebagai keimanan, mengakui, menyandarkan nikmat kepada Allah. Wa amalul tsani, dan perbuatan kelompok yang kedua disebut kufran, sebagai kekufuran. Jadi yang mengatakan kita diberi hujan ini karena anugerah rahmat Allah, ini orang beriman. Yang mengatakan kita diberi hujan ini bintang ini orang yang kufur. Wa fi riwayat Ibnu Abbas, dan di dalam riwayatnya Ibnu Abbas, anna hadhil ayat, bahwa ayat-ayat ini, wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun la ta'lamuna 'azim,
innahu laqur'anun karim di dan seterusnya ya. Wa ma ba'daha, dan ayat yang setelahnya sampai wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah. Wa ma ba'daha, dan yang setelahnya nazalat fi inkari nisbati nuzulil matari, turun dalam hal mengingkari turunnya hujan atau menisbatkan turunnya hujan ilan nujumi kepada bintang. Itu yang pada firman Allah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa munasabatul hadithi lil bab. Ya, ketersesuaian hadis ini dengan bab. Anna fihi tahrima nisbatil matari ilan najmi, bahwa di dalamnya terdapat keharaman menyandarkan hujan kepada bintang, wa tasmiyatahu kufran wa kadhiba, dan menyandarkan hujan kepada bintang sebagai kekufuran dan kedustaan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, tahrimu nisbati nuzulil matari ilan najmi, haramnya menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Wa tasmiyatu kufran, dan hal tersebut dinamai dengan kekufuran. Yang kedua, masyru'iyatu ta'limin nasi, disyariatkan mengajarkan manusia. Wa tanbihihim, dan memperingatkan mereka ala ma yukhillu bil aqidati, atas sesuatu yang bisa merusak akidah. Yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'mati, wajib mensyukuri Allah atas nikmat. Wa annahu la yajuzu idafatuha ila ghairi, dan sesungguhnya tidak boleh menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Yang keempat, ilqa'ut ta'limi ala tariqati su'ali wal jawab, menyampaikan ilmu dengan metode bertanya jawab. Ya, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan atadruna, gitu ya. Li'annahu awqa'u fin nafsi, karena hal itu lebih bisa tertanam di dalam hati. Yang kelima, anna man su'ila amma la ya'lam, bahwa seseorang yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, fa innahu yatawaqqaf, maka dia berhenti. Wa yakilul ilma ila alimihi, dan dia serahkan urusan ilmu ini kepada orang yang alim. Wa yakilul ilma ila alimihi. Ya, jadi ketika mereka ditanya, tahukah kalian apa yang Allah katakan? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah belum mengetahui, kami tidak tahu. Yang keenam, wasfullahi bil fadli wa rahmati, mensifati Allah dengan al-fadl, yaitu anugerah, wa rahmati, dan rahmah. Ketujuh, anna minal kufri ma la yukhriju minal millati, bahwa di antara kekufuran ada yang tidak menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Maka tadi kita sudah jelaskan ya. Ya, sudah kita jelaskan bahwa menyandarkan hujan kepada selain Allah atau kepada bintang atau yang lainnya ya. Nisbatu al-matar. Ya. Menyandarkan nisbatu al-matar. Menyandarkan hujan li ghairillahi, kepada selain Allah. Ya, dalam hal ini maksudnya yang menurunkan hujan selain Allah. Di sini kalau dia hanya meyakini bahwa itu sebagai yang selain Allah, hanya sebagai sebab saja, diyakini sebagai sebab saja, maka ini adalah syirik kecil. Ya, syirkun asghar. Ya, oh kita ini hujan ya karena sebab bintang ini, kita ini hujan ini karena memang udah waktunya. Ini artinya bahwa ya memang musim inilah sebab turunnya hujan. Nah, ini syirik kecil. Yang kedua, meyakini ta'thir, bahwa memang yang menurunkan itu adalah bintang. Ya, kalau yang ini, yang kedua ini, yang ini syirik besar. Syirkun akbar. Ya. Yang kedua ini adalah syirkun akbar, syirik besar. Nah, maka di sini ya, tadi kita nggak boleh katakan misalnya, oh ini memang lebarannya etnis tertentu misalnya gitu ya. Lalu kemudian dengan sebab itu kita meyakini, oh pasti hujan.
Karena kalau lebaran etnis ini pasti hujan, nah, ini nggak boleh. Kalau diyakini itu sebagai sebab syirik kecil, kalau memang lebaran itulah yang menentukan turunnya hujan dan menentukan hujan, ini syirik besar. Ya ini hati-hati kita dengan perkataan yang seperti ini ya. Maka sekali lagi tadi kita sudah jelaskan di awal, kalau kita mengatakan bahwa musim ini yang menurunkan hujan, itu syirik besar. Tapi sebab musim, padahal ya tadi musim itu hanya sekedar perkiraan saja. Kan tadi kita sudah katakan yang namanya ilmu tasyir, kita sudah bahas, mempelajari itu untuk mengetahui, sebagian untuk mengetahui di sini maksudnya memprediksi, memperkirakan musim, tapi bukan memastikan. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kita sudah bahas ya, ini bab ini, kita sudah selesaikan ini pembahasan kita pada bab ini, jadi kita cukupkan dulu. Jadi yang perlu kita pahami itu, kita harus bisa bedakan, karena kadang ada orang yang nggak bisa bedakan. Ya, oh biasanya ini musim ini turun hujan. Kalau kita mengatakan itu, artinya kita tidak meyakini bahwa musim itu yang menentukan turunnya hujan atau dia menjadi sebab turunnya hujan. Kita hanya mengkabarkan bahwa biasanya berdasarkan ilmu kita yang terbatas boleh. Tapi kita meyakini itu yang menyebabkannya atau itulah yang pasti yang menurunkannya, itu yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Maka tadi kalau dikatakan ada ilmunya, iya ada ilmunya, tapi semuanya itu hanya sebatas apa? Perkiraan, hanya sebatas prediksi. Yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala, kapan hujan turun, di mana hujan turun. Dan kita nggak boleh ketika kita dapat nikmat lalu kita sandarkan kepada selain Allah. Ya. Jadi kepada Allah Rabbul Alamin terlebih dahulu, yang itu yang paling utama agar segala, jadi perkataan kita pun diatur. Jangan sampai perkataan kita ada syirik kecil, apalagi syirik besar. Karena dengan perkataan itu kan mempengaruhi dalam hati. Kita sudah sebutkan pada pembahasan kemarin bahwa lisan ini dia adalah merupakan juru bicara atau perdana menterinya hati. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.